Bayangkan, Anda tidur nyenyak malam ini, lalu esok paginya tubuh terasa berat, mulut sulit digerakkan, dan bicara mulai pelo. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, Anda mengalami stroke mendadak. Apa penyebabnya? Ternyata, satu posisi tidur yang sering dilakukan lansia bisa memicu hal ini tanpa disadari. Kabar baiknya, risiko stroke akibat posisi tidur yang salah bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan mengubah kebiasaan tidur. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi lansia, dampaknya bisa menjadi penyelamat nyawa. Pertama, pilih posisi tidur miring, baik ke kiri maupun ke kanan. Posisi miring membantu menjaga sirkulasi darah tetap lancar, mengurangi tekanan pada pembuluh di leher, dan memudahkan jantung memompa darah ke otak. Posisi miring ke kiri juga memiliki manfaat tambahan untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Kedua, gunakan bantal dengan ketebalan sedang, cukup menopang kepala sehingga leher sejajar dengan tulang belakang. Hindari bantal terlalu tinggi atau menumpuk 2 hingga 3 bantal sekaligus. Jika leher terlalu menekuk ke atas, aliran darah akan terhambat. Sebaliknya, bantal yang terlalu tipis juga tidak baik karena membuat kepala menunduk dan leher tegang. Ketiga, hindari tidur tengkurap. Posisi ini memaksa leher terputar dalam waktu lama, yang bisa menekan pembuluh darah di satu sisi. Selain itu, tidur tengkurap membuat pernapasan kurang optimal dan meningkatkan tekanan pada dada. Keempat, pastikan tempat tidur dan bantal dalam kondisi nyaman dan bersih. Tempat tidur yang terlalu keras atau bantal yang menggumpal dapat membuat leher dan punggung tidak sejajar. Ingat, kenyamanan fisik berpengaruh langsung pada kelancaran aliran darah saat tidur. Kelima, lakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum tidur jika memiliki riwayat hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sama-sama berbahaya bagi lansia, apalagi saat tidur malam yang panjang. Keenam, jangan langsung tidur setelah makan berat atau merokok. Makan besar sebelum tidur bisa mempengaruhi aliran darah ke otak karena tubuh fokus mencerna makanan. Sementara itu, merokok sebelum tidur mempersempit pembuluh darah dan mengurangi kadar oksigen. Terakhir, biasakan peregangan ringan sebelum tidur. Gerakan sederhana seperti memutar leher perlahan, mengangkat bahu, atau menggoyangkan kaki dapat membantu melancarkan sirkulasi. Dengan disiplin menjaga posisi tidur yang aman, lansia dapat menikmati istirahat malam yang berkualitas tanpa mengundang resiko berbahaya. Ingat, tidur adalah waktu pemulihan, bukan saat tubuh menghadapi ancaman. Perubahan kecil hari ini bisa menjadi perbedaan besar antara bangun segar esok pagi atau tidak pernah bangun lagi. Tidak semua orang akan terkena stroke hanya karena posisi tidur yang salah. Namun, ada kelompok lansia yang risikonya jauh lebih besar karena kondisi kesehatan mereka sudah membuat tubuh berada di ujung tanduk. Pada kelompok ini, posisi tidur yang keliru ibarat menyalakan sumbu pada bom waktu. Pertama, adalah lansia dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Hipertensi membuat dinding pembuluh darah menjadi kaku dan rapuh. Setiap kali tekanan darah melonjak, misalnya karena posisi tidur yang menekan pembuluh darah, risiko pecahnya pembuluh atau terjadinya sumbatan meningkat tajam. Kedua, kolesterol tinggi. Kolesterol jahat atau LDL yang menumpuk membentuk plak di dinding pembuluh darah. Plak ini menyempitkan jalur aliran darah dan membuatnya tidak lancar. Jika aliran sudah terhambat, posisi tidur yang keliru akan semakin memperlambat peredaran, memberi peluang bagi gumpalan untuk terbentuk dan menutup aliran sepenuhnya. Ketiga, adalah riwayat penyakit jantung atau detak jantung tidak teratur, seperti fibrilasi atrium. Kondisi ini memudahkan terbentuknya bekuan darah di dalam jantung, yang bisa kapan saja lepas dan mengalir menuju otak. Saat tidur dalam posisi yang mengganggu sirkulasi, risiko bekuan ini berpindah dan menyumbat otak meningkat drastis. Keempat, riwayat stroke ringan atau TIA. Jika seseorang pernah mengalami TIA, artinya pembuluh darah di otaknya sudah pernah tersumbat meskipun hanya sementara. Kejadian itu adalah peringatan keras bahwa risiko stroke besar sedang menunggu di depan. Tidur dengan posisi berbahaya pada orang yang sudah pernah TIA, bagaikan membuka jalan lebar bagi serangan berikutnya.
Kelima, adalah gejala kesemutan atau mati rasa di satu sisi tubuh yang sering muncul tanpa sebab. Gejala ini kadang diabaikan, padahal bisa menjadi tanda awal gangguan aliran darah ke otak. Selain itu, lansia yang merokok, jarang bergerak, atau memiliki diabetes juga berada dalam kategori risiko tinggi. Bagi mereka, bahkan sedikit gangguan pada sirkulasi saat tidur sudah cukup untuk memicu serangan serius. Dengan mengenali siapa saja yang paling berisiko, keluarga bisa lebih waspada. Lansia dengan faktor-faktor ini harus diberi perhatian khusus terhadap posisi tidur mereka, karena bagi mereka, satu malam saja dengan posisi yang salah bisa membawa konsekuensi seumur hidup. Stroke saat tidur adalah salah satu kejadian medis yang paling mengejutkan. Karena penderitanya bisa tampak sehat sebelum tidur, lalu bangun dalam keadaan lumpuh, bicara pelo, atau bahkan tidak sadar sama sekali. Bagi lansia, resiko ini meningkat tajam ketika posisi tidur memperlambat atau menghambat aliran darah ke otak. Untuk memahami bahayanya, kita perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat posisi tidur tidak tepat. Stroke yang paling sering dialami lansia adalah stroke iskemik, yaitu ketika pembuluh darah yang membawa darah ke otak tersumbat. Sumbatan ini biasanya disebabkan oleh plak kolesterol atau gumpalan darah, trombosis. Saat seseorang tidur dengan posisi yang menekan pembuluh darah di leher atau kepala, aliran darah menjadi lebih lambat. Peredaran yang melambat ini memberi kesempatan emas bagi gumpalan darah untuk terbentuk. Begitu ada gumpalan yang cukup besar, ia bisa berpindah mengikuti aliran darah menuju otak. Ketika gumpalan tersebut tersangkut di pembuluh otak yang lebih kecil, aliran darah berhenti total di area tersebut. Hanya dalam beberapa menit, sel-sel otak mulai mati karena kekurangan oksigen. Kondisi ini semakin beresiko di malam hari karena tubuh berada dalam fase rileks. Tekanan darah bisa turun lebih rendah dari biasanya. Penurunan tekanan darah yang terlalu ekstrim dapat memperparah kekurangan pasokan darah ke otak, apalagi jika sudah ada penyempitan pembuluh sebelumnya. Hal ini menjelaskan mengapa banyak kasus ditemukan di pagi hari ketika korban bangun tidur. Stroke sudah terjadi beberapa jam sebelumnya, tapi gejalanya baru terlihat saat orang tersebut sadar. Faktor lain yang memperburuk kondisi adalah perubahan irama detak jantung saat tidur, terutama pada lansia dengan masalah jantung seperti fibrilasi atrium. Detak jantung yang tidak teratur membuat aliran darah tidak stabil, sehingga lebih mudah terbentuk bekuan darah di dalam jantung. Dari sinilah bekuan itu bisa terlepas dan menyerang otak. Bagi banyak lansia, tidur telentang dengan 2 hingga 3 bantal tebal di bawah kepala terasa seperti posisi paling nyaman. Ada yang bilang lebih mudah bernafas. Ada juga yang merasa lehernya jadi tidak pegal. Padahal, kenyamanan sesaat ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan otak. Posisi telentang dengan kepala terlalu tinggi membuat sudut antara leher dan tubuh menjadi curam, sehingga pembuluh darah di leher, khususnya arteri karotis, tertekan dan tertekuk. Akibatnya, aliran darah yang menuju otak menjadi lebih lambat dan tidak optimal. Pada orang muda, pembuluh darah yang masih elastis mungkin masih bisa mengimbangi tekanan ini. Namun, bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku akibat penumpukan kolesterol, aterosklerosis, efeknya jauh lebih berbahaya. Darah yang mengalir dengan kecepatan rendah meningkatkan resiko terbentuknya gumpalan atau trombosis di area penyempitan. Gumpalan ini bisa diam-diam terbentuk selama tidur, lalu berpindah ke pembuluh darah otak dan menutup alirannya, mengakibatkan stroke mendadak saat bangun tidur. Selain itu, posisi kepala terlalu tinggi juga mempengaruhi tekanan darah. Saat kepala terangkat terlalu jauh dari jantung, tubuh harus bekerja ekstra untuk memompa darah ke otak. Jantung yang sudah lemah pada lansia mungkin tidak mampu menjaga suplai darah dengan stabil sepanjang malam. Bahkan, perubahan kecil dalam tekanan darah ini bisa cukup untuk memicu serangan pada otak yang sudah rentan. Ada pula dampak lain yang sering diabaikan, gangguan pernafasan. Bantal yang terlalu tinggi membuat dagu sedikit menunduk ke dada, sehingga saluran nafas atas menjadi sempit. Bagi lansia yang memiliki masalah sleep apnea, ini memperburuk kualitas tidur dan menurunkan kadar oksigen darah. Kadar oksigen rendah atau hipoksia adalah salah satu pemicu kerusakan jaringan otak yang bisa mempercepat terjadinya stroke.
Ironisnya, banyak lansia tidak sadar bahwa kebiasaan inilah yang justru membuat mereka bermain-main dengan resiko kematian. Semua terasa baik-baik saja, hingga suatu pagi mereka bangun dengan separuh tubuh yang lumpuh atau kesulitan berbicara. Itulah sebabnya memahami bahaya posisi tidur telentang dengan kepala terlalu tinggi sangat penting. Karena terkadang, ancaman terbesar datang dari kebiasaan yang terasa paling nyaman. Banyak orang mengira tidur hanya soal nyaman atau tidak nyaman. Padahal kualitas dan posisi tidur adalah dua hal yang sama pentingnya, terutama bagi lansia. Saat kita muda, tubuh masih punya cadangan energi besar, pembuluh darah elastis, dan jantung yang mampu bekerja ekstra tanpa masalah. Tapi seiring bertambahnya usia, kondisi ini perlahan berubah. Pembuluh darah mulai mengeras, elastisitasnya berkurang, dan pompa jantung tidak sekuat dulu. Semua ini membuat tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap gangguan sirkulasi darah, bahkan saat sedang tidur. Tidur sebenarnya adalah waktu bagi tubuh untuk melakukan perbaikan besar-besaran. Selama kita terlelap, sistem kekebalan bekerja, sel-sel tubuh memperbaiki diri, dan organ-organ beristirahat dari aktivitas siang hari. Tapi jika posisi tidur menghambat aliran darah atau membatasi suplai oksigen ke otak, proses pemulihan ini justru terganggu. Dalam jangka pendek, efeknya mungkin hanya terasa sebagai pegal-pegal atau pusing saat bangun tidur. Namun dalam jangka panjang, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit tertentu, hal ini bisa memicu kondisi serius seperti stroke. Bayangkan otak kita seperti kota besar yang membutuhkan suplai listrik tanpa henti. Darah adalah listrik itu, mengalir membawa oksigen dan nutrisi yang membuat sel-sel otak tetap hidup. Begitu aliran darah tersendat, walau hanya beberapa menit, sel-sel otak mulai rusak dan mati. Pada orang tua, gangguan ini lebih mudah terjadi karena pembuluh darahnya sudah menyempit oleh plak kolesterol atau lemak. Inilah mengapa posisi tidur sangat menentukan. Posisi yang salah bisa membuat pembuluh darah tertekuk, terjepit, atau aliran darah menjadi lambat. Dan bagi lansia, kesalahan kecil ini bisa menjadi pemicu besar. Stroke bukan hanya menyerang saat kita beraktivitas. Banyak kasus terjadi justru saat tidur, ketika tubuh kita merasa aman. Maka, memahami posisi tidur yang benar bukan sekedar soal kenyamanan, tapi juga soal hidup dan mati.